Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam.
akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima dari termasuk orang-orang yang rugi. Dua mic aja Pak ya? Dua mic ya jadinya ya? Keluar mic ke dalam ya? Mic-nya ke atas. Jadi kanci. Nah, perhatiin nih, kita ngaji nih ya. Jadi ulama itu kalau bahasa Indonesia bukan orang. Kalau bahasa Arab jangan banyak. Kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia berarti Pak ulama. Iya. Kemudian ada istilah ulama gabungan itu ya, menurut bahasa ya. Udah jadi Indonesia udah. Kata kuncinya, kalau belajar lagi bahasa Indonesia kan, ya, seperti oleh jumhur ulama berpendapat, kebanyakan para ulama berpendapat yang mayoritas itu yang mainstream, dan pendapat yang nilai, pendapat yang nilai itu syar'i, pendapat yang jahat, tulisnya yang tak dalam hubungan hukum ada pendapat yang beda, tapi pendapat itu beda dengan yang banyak, pendapat yang banyak, pendapat yang banyak. Kalau jumhur ulama berpendapat atau berkata kebanyakan ulama at-tafakkuru ala khamsati awjuh. Berpikir itu tafakkur, berpikir ala khamsati awjuh,
terbagi atas 5 bentuk, 5 wajah. Ada 5 bentuk berpikir itu. Kenapa mesti diterangkan berpikir? Karena yang membedakan antara kita dengan binatang itu adalah di dalam apa? Berpikir. Makanya dalam ilmu mantik itu dijelaskan al-insan hayawan natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi bedanya di natikun. Natikun itu artinya berpikir. Meskipun makna awalnya itu berbicara. Jadi kita sama hewan, kita mau sama makan, sama-sama makan, minum, sama-sama minum, sama-sama butuh makanan dan itu masih memang beda. Karena kebo itu nggak bisa mikir. Kalau makan apa aja dia nggak peduli. Ya, siapa makanan siapa. Atau ada kalau kita dikasih oleh Allah apa untuk berpikir. Jadi hayawan kita itu adalah manusia hewan yang apa? Yang makanya ketika manusia sudah malas berpikir, nggak mau mikir, maka kembali kepada derajat yang paling rendah. Radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan manusia ke dasar yang paling rendah. Kenapa? Kalau dia tidak mengatakan ini akal yang dengan akal itu dia bisa berpikir, dengan berpikir itu dia bisa membedakan dirinya dari hewan yang lain, dia nggak benar. Berarti dia lebih rendah dari hewan. Kenapa? Hewan meskipun nggak bisa berpikir, itu kebo, sapi masih bisa dijual. Kalau orang nggak berpikir dijual apa? Dagingnya masih bisa dikonsumsi. Makanya biasakan kita itu berpikir. Oleh karena itu Syafi'i mengatakan tafakkur sa'a afdhalu min ibadatis sana. Berpikir 1 jam, kita berpikir tentang apa nanti, tentang kebesaran Allah, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu 1 jam kita berpikir afdhalu min ibadatis sana. Pahalanya lebih hebat daripada kita sholat sunnah selama 1 tahun, ibadah setahun. Dan harus dipahami nih, berpikir menggunakan otak itu lebih cepat capeknya daripada tenaga. Kita nih kalau kerja nyangkul, ya bekerja macam-macam 1 jam, 2 jam, 3 jam masih kuat. Tapi kalau mikir, maka mikir baca Allah. setengah jam aja kamu udah kemana-mana. Bul. Udah mau, sudah roti, Pusing. sudah mana-mana, capek. Ya, jadi lebih capek apa namanya? Makanya ibadah nih yang dibarengi dengan berpikir itu lebih utama dari cuma sekedar ibadah, tapi tanpa berpikir. Termasuk orang baca Quran dengan tadabbur, dia pahami maknanya, meskipun 1 ayat 3 ayat lebih hebat daripada 1 juz dia cuma baca, tapi dia nggak tadabbur, dia nggak pahami maknanya. Lebih afdal yang 3 ayat tapi tadabbur dipahami. Ya persoalannya kita mau tadabbur butuh perangkat pengetahuan, harus ada ilmunya. Yang udah nggak ada ilmunya yang kita baca. Padahal awalnya itu kita disuruh baca untuk apa namanya? Untuk dipahami. Tapi karena untuk memahami Al-Quran butuh disiplin pengetahuan yang banyak, butuh perangkat ilmu pengetahuan yang banyak, dan kita kebetulan Allah nggak berikan kemampuan dalam hal itu, ya sudah yang penting ibadah. Jadi kalau ada yang baca Quran meskipun yang kita dulu tetap dikasih pahala.
Meskipun perintah awal itu Al-Quran dibaca untuk apa namanya? Dipahami, kemudian dia diamalkan. Hanya ada orang baca Quran sehari kadang-kadang 1 surah, yang lain 1 juz. Itu pahalanya bisa lebih hebat yang baca 1 surah. Karena begitu dia baca dia paham. Dia baca puluh katakan imas dengan katakan. Huwa, kenapa didahului dengan domir? Padahal mestinya isim zohir dulu baru isim domir. Mestinya begitu. Ada isim zohir baru isim domir. Ada orangnya, ada nounnya, ada pronounnya. Tuh ini tiba-tiba huwa dari Allah pun huwa. Uyang tidak, uyang tidak tidak. Uyang. Tapi itu untuk dapat pengetahuan. Kenapa enggak dikatakan Allahu Ahad? Harus ada huwanya di sini. Mikir dan digunakan bahasa mengaruhnya perangkat baru. Jadi seharian itu cuma baca Allahu Ahad, Allahu Samad dan menjadi Kufuwan ahad. Sementara kita sebentar saja berdoa itu 100, 200. Sekarang bagaimana apa namanya? Membaca. Tapi bacanya kita cuma dengan apa? Lisan. Kita dengan apa namanya? Belum lagi nanti ketika kita Qul huwallahu ahad. Kenapa ahad? Tapi dengan dipencet. Wah, saat itu kok di sini apa bedanya antara waris dengan ahad? Mikir lagi lah. Maka kalau kita hanya mikir atau baca Al-Quran dengan tadabbur, lama kita. Cuma Allah juga memberikan kemampuan kepada setiap manusia yang sama. Makanya ilmu itu dikasih oleh Allah. Kita sama-sama nyari ilmu. Kita sama-sama nyari ilmu. Tapi ada yang Allah kasih, ada yang tidak. Makanya dalam Al-Quran istilahnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah pasti memberikan. Ya. Itu isim yarfa'illah Allah pasti mengangkat siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman minkum di antara kalian. Wal ladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberikan ilmu untuk itu mau dimakan diberikan, jadi ilmu itu dikasih. Makanya kadang-kadang kita disuruh menghormati orang-orang alim karena kita ya Allah, ya yakin orang itu sudah Allah titipkan ilmu kepada orang. Jadi kita harus menghargai ilmu. Dan kita sendiri yang menarik bertahun-tahun agak yang nyangka, ada yang nyangka 1-2. Kadang-kadang belajar 5, 4 hilang. Tinggal 1. Begitu tinggal 1, kesandung, lupa semua. Habis. Makanya dikasih. Makanya ketika ada orang kasih oleh Allah kemampuan ilmu di dalam dirinya, kita harus hargai ilmu yang Allah titipkan kepada orang. Makanya kalau ada pasti Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang beriman. Yang apa siapa? Kalau Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan dikasih ilmu, kemudian kita sebagai makhluknya justru sebaliknya menghinakan, ya mencemooh, ya atau apa namanya menjatuhkan kredibilitasnya. Itu kita terbalik, Allah saja mengangkat derajat dia. Lalu kita malah apa namanya menjatuhkan. Tahu apa tadi? Jangan gambar aja dia. Ini baru perhatian. Paham apa enggak? Kita
kalau ngaji begitu lah kita kalau ngaji. Ya. Jadi coba biar fakir itu fakirnya apa? Fakirnya apa? Goreng. Apa? Allah aja ngangkat. Siapa yang ngangkat? Allah yang ngangkat. Orang yang beriman dan orang yang dikasih ilmu. Kalau Allah ngangkat derajatnya, kemudian ada orang justru sebaliknya ingin menjatuhkan martabat orang alim yang beriman. Berbalik. Seakan-akan kita melawan dia. Allah tahu. Makanya disitulah kita disuruh untuk berpikir. Otak itu dipakai. Jangan kayak otak-otak kita dibuat. Kalau kita kan otak-otaknya dia kayak sayur dijual. Otak-otak nanti dari otak apa ada nggak? Otak saya itu mah. Enggak. Otak saya otak enak tuh ya. Pokoknya itu awal pembukaan makan kita itu habis sama ini namanya nyindir. Oh ya, nyindir namanya berapa tahun kalau aja. Bisa ya, jelas ini. Jadi berpikir. Jadi kita kalau mau berpikir baca Al-Quran nanti kalau berpikir itu pahalanya luar biasa. Makanya rafa'atun min alimin zahidin afdal. Ya, min ghairi alimin jahilin sab'ina darajah. Kalau kita sholat imamnya nih yang jadi imam orang alim, ya, orang yang ngerti, itu beda pahalanya dengan kita makmum kepada imam yang memang dia ngerti, yang bisa baca. Berapa derajatnya bisa beda darajat 70 derajat. Jadi rakaatun min alimin zaid afdal. Ya, bisa beda darajat min alimin zaid. Ada dalam kitab tidak umum di hadis. Makanya kita kalau nyari itu pengen dapat pahala tadi, iya. Ini kira-kira imamnya alim atau paham atau nggak ngerti apa? Nggak asal paham. Biasa apa namanya? Jadi namanya kata comot namanya. Ketika ada makan yang dipilih, iya. Asal kata comot. Iya. Jadi itu apa namanya? Beda. Ya. Mengangkat imam yang alim akan menguntungkan makmum. Menguntungkannya berapa? Bisa beda adalah 70 derajat. Jadi kalau kita sholat satu kali, namanya 70 kali pahalanya. Dengan imam yang enggak alim. Dan jalan kalau imam itu ya minimal dia bisa bacanya fasih, kemudian apa namanya ngertilah apa yang dia baca. Makanya kalau dia imam jangan ikutin orang. Apa dia ikutin orang? Orang mau baca surah panjang dia paham, dia ngerti. Kita nggak ngerti, udah ngertinya buruk, bacanya buruk. Ngertinya boleh, bacanya boleh. Boleh ikutin orang. Ya, kadang-kadang kita suka yang ikutin orang-orang yang apa namanya. Begitu dia baca, dia hafal, dia paham, apa dia baca, dia paham, dia ngerti. Lama itu jadi sebentar. Kalau kita ini makmum, dengar orang baca Quran, lama. Membaca dia ngerti, membaca dia ngerti. Ya, ini bukan lama, jadi tambah lama. Sebentar jadi apa? Maka kalimat yang pertama kali Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu sebelum kita diperintahkan sholat, sebelum diperintahkan zakat, sebelum diperintahkan puasa dan haji, kita diperintahkan ikhra, baca. Sudah ngapain? Ya saya. Kalau mau sholat baca dulu caranya sholat dulu. Kalau mau puasa baca dulu rukun-rukunnya,
seperti apa? Jadi sebelum ada kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, kewajiban yang paling fundamental, kewajiban yang paling apa? Elementary, paling dasar adalah kewajiban apa? Membayar. Makanya kita disuruh berbeda. Itu sambil jalan dan itu alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza Batila. subhanaka faqina Ada benar. Maka minimal apa yang kita baca kan kita paham dulu. Karena menurut ulama begini, kullu zakirin la yafhamu makna wa yasabu orang yang berzikir tapi dia nggak tahu arti kalimat zikir yang dia baca, dia nggak akan dapat. Illa Quran kita baca Quran. Jadi kalau kita baca zikir di luar Al-Quran, kita nggak tahu mana kita baca, itu nggak ada pahamnya. Kecuali Al-Quran, Al-Quran meskipun ditambah paham, nggak paham. Jangan kadang-kadang kita ngikutin tren, baca zikir salawat ini macam-macam. Ya, dia cuma bisa baca ditanya artinya. Orang. Dan kita kalau pernah baca Subhanallah, Alhamdulillah, Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah, masih siap. Masukin kenapa masukin? Subhanallah amma yaqul kafirun uluwan kabira. Maha suci Allah dari ucapan orang-orang kafir yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Karena orang kafir itu ada yang menganggap Tuhan itu punya jisim, punya tubuh kayak manusia. Ada orang kafir yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu punya anak. Ada orang kafir yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu tiga. Jadi kita ingin, ya, apa yang mensucikan Allah dari ucapan-ucapan itu. Kita bilang Subhanallah, maksud Allah, Allah tidak seperti apa yang disamakan orang kafir dan orang musyrik terhadap. Allah tidak sama dengan persepsi orang kafir terhadap apa? Ada yang tahu ya? Maksudnya. Ini maksudnya? Maksudnya apa? Ini kan Maha suci Allah dari perkataan, dari persepsi, dari apa yang diucapkan oleh orang kafir dan orang musyrik. Orang kafir, orang musyrik itu ada yang bilang Tuhan itu punya mata, punya tangan, punya kaki manusia. Ada yang mengatakan Allah itu punya anak. Ada yang mengatakan Allah itu kita orang Islam bilang Subhanallah, Maha Suci Allah yang kayak gitu. Allah gak seperti itu. Masya Allah tiga. RT aja kalau ada dua itu ganti lagi dulu. Kalau ada imam kalau dua gimana imam? Nggak mungkin imam siapa namanya? Kalau imam boleh banyak. Kalau imam juga apa namanya? Ya. Makanya harus dipahami. Tidak ada mungkin tiga dua itu udah nggak mungkin. Makanya kalau kata mereka kalau ada orang yang menganggap Tuhan itu dua, rusak alam semesta ini. Karena nanti ngambil keputusannya ribet. Begitu kita minta, kata Tuhan yang satu pasti, kata yang satu jangan berantem Tuhannya. Kalau Tuhan yang berantem ribet nggak jadi makhluk?
karena media orang kita ini bikin bahagia. Jadi kita jadi apa? Bahagia. Coba kita berpikir nih, saya berpikir kita itu gak mungkin hidup tanpa nikmat. Benar tidak? Mata nikmat Allah, tangan nikmat, kaki nikmat, umur nikmat. Setiap hari kita dikasih nikmat. Mestinya kalau setiap hari kita dikasih nikmat, berarti setiap hari kita hidup senang. Karena dikasih nikmat terus. Benar nggak? Kan kita dikasih nikmat terus. Mata dikasih, ya, nafas dikasih. Anehnya, kenapa orang kadang-kadang hidup itu susah bahagia? Padahal yang dikasih nikmat. Kalau kita dikasih nikmat, mestinya kita tinggal menikmati. Dikasih mata dan nikmati mata kita melihat ada manfaatnya yang besar. Dikasih tangan begitu, dikasih umur begitu, dikasih rezeki. Dan kenapa? Tiap hari kita dapat nikmat, tapi justru susah banget kita hidup itu bahagia, susah. Salahnya di mana? Bukan Allah yang salah. Salahnya cuma nih, kalau kita baca surah An-Nisa ayat 147, karena kita tidak pernah bersyukur terhadap nikmat Allah. Ma ya'allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah akan menyiksa jika kamu bersyukur dan beriman? Artinya tidak mungkin Allah menyiksa kita kalau kita bersyukur dan beriman. Syukuri aja dan nikmat tersebut. Dikasih rezeki sekian, syukuri dulu. Ini kadang-kadang dapat segini udah dulu. Minta lagi yang ada aja belum biasa. Habis. Lebih syukuri. Habis. Minta lagi. Tuh. Kasih gaji 2 juta. Gak disyukurin dulu, minta lagi. Bersyukur dulu, syukuri dulu. Kita juga begitu. Kenapa orang susah bahagia? Ya, hidupnya menjadi tersiksa. Padahal dia hidup dalam nikmat Allah. Mestinya orang yang dapat nikmat tinggal mati. Tapi dia nggak merasa bahagia, dia tidak bersyukur. Kenapa dia nggak bersyukur? Ya, dari mengambil selalu melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia dapat seperti unjuk dia lagi. Nah, ini apa namanya? Coba belajar syukuri aja apa yang ada. Rumah biar jelek, alhamdulillah bersyukur aja. Apalagi kalau jelek aja kalau rumah kita syukur itu. Nanti akan muncul keberkahan, kebahagiaan. Kalau rumah jelek artinya biar dikit artinya tenang. Maka banyak orang-orang kaya itu kalau tinggal bahagia, dikit healing, tahu healing. Oh, Jadi kapan dia healing? refreshing. Jalan-jalan buat apa namanya? Refreshing. Senang hidup mana kata kita loh. Kita udah luar masih agak tenang-tenang. Jabatan udah tinggi, duit juga Banyak. kedepan, anak buah, perusahaan, Banyak. perusahaan di mana-mana, banyak. Iya. ATM di semua bank. Kok masih kalau bahagia dikit-dikit pilih? Tuh, kan aneh. Ah, mesti itu senang banget. Tidak senang. Itu buktinya kata Allah. Ketika Anda itu aman dan beriman, maka apapun nikmat yang saya berikan dia akan pernah membawa kebahagiaan. Berpikir-pikir, healing. Inilah kita perlunya kita untuk apa namanya berpikir. Maka saya katakan perlu buat kita itu punya waktu setiap hari untuk berdoa. Apalagi di usia kita yang sudah namanya ya, Allah itu apa namanya menyendiri. Nanti berpikir-pikir dah tuh ya, kita lihat
teman saya dulu waktu saya lahir, saya SD, saya Hidayah, teman saya si A, B, C dimasuk murid. Sekarang itu cuma kita satu berdasarkan apa? Tinggal yang banyak pergi diambil oleh kita. Sewaktu-waktu kita giliran kita berpikir, maka kalau kita berpikir, sudah kita bersyukur kepada Allah. Teman saya sudah diambil, dipanggil, saya belum. Berarti saya masih punya kesempatan untuk menutupi kesalahan saya dengan bertobat, dengan beristighfar. Kalau 25 tahun saya salah, jadi sering-sering kalau itu apa? Uzlah. Saya kan dari sahabat Nabi itu dapat wahyu yang pertama bukan di Masjidil Haram, bukan di dekat Ka'bah. Di mana dapat wahyunya? Di Gua Hira. Dia menyendiri, bertahan, merenung, dia lihat besar, itu mau kemana, dari mana, tujuannya. Tidak boleh sekali-kali bikin apa namanya bubuk BPK. Mikir. Dia buat apa namanya? Buat juga. Berenungan. Kalau sampai mancing ya, jagung. Dan Nabi Musa dapat wahyu dari mana? Wahira. Di atas bukit. Kadang-kadang yang dulu sudah pada saya. Yang di dalam musik ada apa namanya? Kenapa kamu tidak mau berpikir? Biar di luar musik berpikir. Maka ada orang yang di dalam rumah ngobrol sama istrinya, ngobrol sama anaknya, ngobrol sama cucunya. Ya, paham bisa lebih susah ketimbang yang ada di dalam masjid. Kalau dia menggunakan apa? Akal. Makanya Islam ya, kalau Islam. Ya. Jepi. Ya, jadi kan baiti jangan rumahku adalah surga. Dan kalau tinggal rumah itu neraka. Neraka. Kenapa bukan rumah panas? Karena baiti jangan di rumahku adalah surga. Ya. Berarti kalau nggak bertahan jadi rumah dikit-dikit kalau tua lagi. Itu rumah seperti apa namanya? Seperti menangkap satu dunia di bagian Al-Baqarah. Aja bukit, mandi baca Al-Baqarah. Asik biasa karena buat dengan Bisa kayak ini dulu, di rumah. ya. Jadi kadang-kadang kita ada memikir ya. Ada surga itu dekat loh. Surga itu rumah kita, surga kita. Bisa tenang ya karena karena kita bersyukur. Kalau Anda selama Anda bersyukur, meskipun punya rumah mewah, Anda harus menangkap dari rumah itu. Kalau Anda bersyukur, meskipun istri jatuh cepat aja masih harap ini nyari apa namanya? Ya nyari janda gentayangan. Janda gentayangan. Sekarang Iya, meskipun itu Anda sekarang nggak apa namanya? Bersyukur. Jadi coba Anda lihat, maka gunakan akal ini. Ya apa, kenapa kamu berpikir, kenapa kamu melakukannya berakal? Itu juga di rumah ya minimal ya 2 jam 3 jam ada di rumah. Karena di rumah 3-5 menit. Agak dibagi 2 ke kanan. Kan baiti jangan rumah itu adalah untuk. Makanya kalau ini di Bogor, di Smut, ya di rumah Bogor, berarti rumahnya udah seperti apa namanya? nanti. Iya, meskipun sekali-kali kita perlu apa namanya? Keluar apa? Apa ya di rumah kita ini
begitu. Lalu kita doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berilah kami dan keturunan kami dan istri kami, keturunan kami yang enak dipandang mata. Supaya apa? Kita merasakan rumah kita itu seperti dalam surga. Dan melihat istri enak dipandang, melihat anak itu enak dipandang. Tapi kalau kita tidak kerja di rumah, berarti ingat bini kita udah apa namanya? Kalau kita hati, maka doanya hablana min wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ini baru dibaca dikit nih. Kalau baca yang dimikir apa? Dia ya kalau dibaca ya. Mudah-mudahan karena ada isyaknya ya. Pakai tuaka, digantongin tuaka, ya pakai daripada kotak digantongin mending jual lah pokoknya kotak. Kotak kalau dipakai jual aja. Ya. Namun itu cok. Iya, jangan itu cok. Apa yang diubah tuh dikasih kotak agak dia apa? Pakai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله صحيح. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.